Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel untuk soal cerita. Nah, sebelum kalian mulai, kalian siapkan dulu alat tulis kalian agar kalian dapat mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap alat tulisnya? Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Jumlah dua bilangan tidak kurang dari 50. Jika bilangan kedua sama dengan 4 kali bilangan pertama, batas-batas nilai dari masing-masing bilangan tersebut adalah, kita jawab ya. Misalkan bilangan pertama adalah X dan bilangan kedua adalah 4X. Kenapa 4X? Karena pada soal dibilang nih, bilangan kedua sama dengan 4 kali bilangan pertama. Oke, karena bilangan pertamanya adalah X, maka bilangan keduanya 4 dikali X gitu ya. Lanjut, jumlah dua bilangan tidak kurang dari 50. Kalau tidak kurang, tandanya apa? Kalau tidak kurang, tandanya lebih dari atau sama dengan ya. Maka X ditambah 4X lebih dari atau sama dengan 50. Oke, yuk. X ditambah 4X berapa? 5X, maka 5X lebih dari atau sama dengan 50. Oke, kita cari nilai X-nya dulu. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 5. Oke, 5X dibagi 5 adalah X dan 50 dibagi 5 adalah 10. Maka X-nya lebih dari atau sama dengan 10. Sehingga bilangan pertamanya adalah 10 dan bilangan keduanya adalah 4 dikali 10 sama dengan 40. Dapat kita simpulkan bahwa maka bilangan pertama lebih dari atau sama dengan 10 dan bilangan kedua lebih dari atau sama dengan 40. Mudah ya soal nomor 1? Kita lanjut ke soal nomor 2. Umur ayah 3 kali umur adik. Jika jumlah usia mereka tidak lebih dari 60 tahun, maka batasan umur ayah adalah, kita jawab, misalkan umur adik adalah X, maka umur ayahnya 3X. Kenapa 3X? Karena umur ayah 3 kali umur adik, berarti 3 dikali umur adik. Tadi umur adiknya X ya, makanya kita tulis 3X gitu. Lanjut, jumlah usia mereka tidak lebih dari 60 tahun. Tidak lebih, maka tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadinya, X ditambah 3X kurang dari atau sama dengan 60. Nah, X ditambah 3X berapa? 4X, betul. Maka 4X kurang dari atau sama dengan 60. Sehingga kita cari nilai X, kedua ruas kita bagi 4. Maka X kurang dari atau sama dengan 15. Maka umur ayahnya 3 dikali 15. Kenapa? Tadi kan dibilang di sini X-nya 15 gitu ya. Jadi 3 dikali 15 adalah 45. Sehingga batasan umur ayah tidak lebih dari 45 tahun. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu seorang supir mengendarai mobil box dengan daya angkut tidak lebih dari 520 kg. Berat supir tersebut adalah 70 kg. Jika setiap kotak yang akan diangkut beratnya 10 kg, maka tentukan yang A, jumlah kotak paling banyak yang dapat diangkut supir tersebut. Yang B, jika supir tersebut akan mengangkut 135 kotak, maka berapa kali jumlah pengangkutan agar kotak tersebut terangkut semua? Kita bahas ya. Nah, dari soal yang tadi,
Kita misalkan dulu nih. Misalkan banyak kotak adalah X dan karena berat setiap kotak 10 kilogram, maka dapat kita tuliskan 10 dikali banyak kotak, yaitu X. Jadinya dapat kita tuliskan 10X. Lanjut, berat supir tersebut adalah 70 kilogram. Daya angkut tidak lebih dari 520 kilogram, maka dapat kita tuliskan nih, tidak lebih. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, 10X ditambah 70 kurang dari atau sama dengan 520. Maka untuk pertanyaan yang A, jumlah kotak paling banyak dalam satu kali pengangkutan adalah. Oke, sudah kita ketahui model matematikanya adalah 10X ditambah 70 kurang dari atau sama dengan 520. Maka kita cari dulu ya nilai X-nya. Jadinya gimana caranya? Kedua ruas kita kurang dengan 70. Oke, 70 dikurang 70 nih yang di ruas kiri habis ya, sisa 10X. Terus 520 dikurang 70 adalah 450. Jadi 10X kurang dari atau sama dengan 450. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 10, maka X kurang dari atau sama dengan 45. Oke, maka banyak kotak yang dapat diangkut dalam satu kali pengangkutan tidak lebih dari 45 kotak. Oke, yang A mudah dipahami ya. Kita lanjut ke yang B. Jika supir tersebut akan mengangkut 135 kotak, maka berapa kali jumlah pengangkutan agar kotak tersebut terangkut semua? Misalkan jumlah pengangkutan atau perjalanan adalah Y, karena setiap pengangkutan dapat mengangkut 45 kotak, maka kita tulis 45Y. Kenapa? Berarti 45 dikali jumlah perjalanannya. Jumlah perjalanannya adalah Y. Gitu ya. Selanjutnya, minimal mengangkut 135 kotak. Nah, maka model matematikanya adalah 45Y lebih dari atau sama dengan 135. Sehingga kita cari nilai Y-nya. Kedua ruas kita bagi dengan 45. Jadinya Y lebih dari atau sama dengan 3. Maka untuk mengangkut 135 kotak dibutuhkan paling sedikit atau minimal 3 kali pengangkutan atau perjalanan. Mudah ya yang B ya. Selanjutnya soal nomor 4. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 cm. Sedangkan kelilingnya tidak lebih dari 40 cm. Batasan panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah. Oke, kita misalkan dulu. Misalkan panjang adalah P dan lebar adalah L. Maka panjangnya kita tuliskan X cm karena apa? Karena belum diketahui panjangnya berapa. Lalu lebarnya kita tuliskan X dikurang 12 cm karena pada soal tertulis bahwa selisih panjang dan lebar adalah 12. Gitu ya. Jadi X dikurang 12 itu untuk lebarnya. Maka kalau kita gambar seperti ini. Panjangnya X dan lebarnya X dikurang 12. Oke, bisa ya. Selanjutnya, di soal ditulis bahwa kelilingnya tidak lebih dari 40 cm. Oke, yuk sebelum kita lanjut kita ingat dulu rumus keliling persegi panjang adalah
2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, kelilingnya tidak lebih dari 40 cm, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Sehingga 2P ditambah 2L kurang dari atau sama dengan 40 cm. Nah, P-nya kan tadi X. L-nya X dikurang 12. Kita isi deh. Jadinya 2 dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 12. Kurang dari atau sama dengan 40 cm. Oke, kita mulai dari sini dulu. 2 dikali X. Jadinya 2x nih ya. Terus yang ini 2 dikali x juga 2x, lalu 2 dikali negatif 12. Ingat ya, kalau ada kurung harus dikali lagi. 2 dikali negatif 12 sama dengan negatif 24. Kurang dari atau sama dengan 40 cm. Maka 2x ditambah 2x berapa? Iya, 4x kurang 24 kurang dari atau sama dengan 40 cm. Selanjutnya, nah, kita mau menghilangkan negatif 24 yang ada di ruas kiri. Maka nanti kedua ruas kita tambah dengan 24. Sehingga 24 yang di ruas kiri udah habis ya. Sehingga sisa 4x kurang dari atau sama dengan 40 ditambah 24, 64. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 4. Oke, 4x dibagi 4 sisa x, 64 dibagi 4 sisa 16. Sehingga x-nya kurang dari atau sama dengan 16. Jadinya panjang dari persegi panjang tersebut tidak lebih dari 16 cm dan lebarnya tidak lebih dari 4 cm. 4 cm dari mana? Nih, tadi kan lebarnya dibilangin X dikurang 12 ya. Karena X-nya 16, berarti 16 dikurang 12. 4 gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti yang ada pada kotak warna ungu. Mudah dipahami ya? Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan WhatsApp Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.